Ini udah nampil belum ya? Oke, ya sudah tampil websitenya ya. One Ya. Heart, One Eh, Mandiri. ini ya One Heart One Mandiri ya. Jadi Oh, PDF, PDF. PDF ya. Oke. Ini udah full screen belum ya? Bentar. Belum full screen. Oke, ini udah nih ya. Oke, Udah ya nih ya. sudah. Ya, Ya, jadi di sini aku mau sharing sedikit sih. Bank Mandiri itu seperti apa gitu ya. Jadi kalau kita nggak tahu Bank Mandiri itu seperti apa kan nanti eh, arah bisnisnya kemana itu kan nanti teman-teman nggak tahu ya. Jadi aku sharing sedikit mengenai Bank Mandiri itu dan Bank Mandiri itu fokusnya ke mana sih? Apakah hanya bank aja atau banyak ini ya cabang-cabangnya gitu. Jadi pertama kita sharing mengenai ini dulu ya. Jadi pertama eh, kalau kita nggak tahu Bank Mandiri kan maka tak kenal maka tak sayang kan. Jadi kita di sini ada core value ya. Jadi ini core value yang lama. Kalau yang sekarang itu akhlak. Mungkin teman-teman dari apa namanya yang pernah dimasuk ke bank BUMN itu tuh ada akhlak kan. Nah, itu kalau core value yang sekarang itu akhlak. Kalau yang di Bank Mandiri itu ada satu hati mandiri, mandiri yang tangguh, tumbuh sehat, memenuhi kebutuhan pelanggan, bersama membangun negeri. Jadi karena kita itu fokus, karena kita adalah bisnis public service, jadi kita memenuhi kebutuhan pelanggan ya. Jadi pelanggan itu yang paling utama. Sama karena kita juga bank nasional, otomatis kita bersama membangun negeri dari Sabang sampai Merauke. Jadi teman-teman di Bank Mandiri itu ada 12 cabangnya ya. 12 cabangnya. Jadi bukan Bank Mandiri saja, tapi ada banyak ya cabangnya. Termasuk dulu itu ada Mandiri Syariah, sekarang sudah merger ke Bank BSI ya, Bank Syariah Indonesia, terus Aksa Mandiri, Mandirian Health. Itu Mandirian Health itu untuk asuransi kesehatan ya. Kalau Aksa itu financial service, kalau Mandirian Health itu kayak asuransi kesehatan, terus Mandiri Investasi, terus Mandiri Utama Finance ini untuk kredit kendaraan, Mandiri Europe itu untuk transaksi keuangan ke Eropa, Mandiri Remittance juga, Mandiri Capital fokus kepada kapitalisasi pasar kayak apa namanya misalnya ada startup yang butuh pendanaan. Nah, itu masuknya ke Mandiri Capital ya. Jadi kita biayai mereka. Terus juga ada Mandiri Tunas Finance seperti Mandiri Utama Finance. Bedanya kalau Mandiri Utama Finance itu kredit kendaraan baru, kalau Mandiri Tunas Finance itu second. Terus juga ada Mandiri Sekuritas yang biasanya Mandiri Sekuritas itu untuk ini ya saham ya, trading saham. Jadi user atau nasabah menjaminkan uangnya ke bank dan bank itu yang memainkan uang itu untuk dimainkan di saham. Jadi nanti bagi hasil seperti itu. Eh, dan Bank Mandiri itu tersebar dari Sabang sampai Merauke dan kemarin mulai bulan apa ya setelah Bank Syariah itu merger di Aceh kita nggak punya cabang. Semuanya diakuisisi sama bank syariah atau bank umum yang ada cabang syariahnya seperti CIMB Syariah, Mega Syariah, dan kayak BCA Syariah seperti itu masih ada di Aceh. Jadi Aceh tidak mau punya bank konvensional. Mulai setelah bank syariah Mandiri, bank BNI Syariah, bank BRI Syariah sama bank Mandiri Syariah itu merger. Jadi
tiga bank itu merger menjadi Bank Syariah Indonesia (BSI). Dan Bank Mandiri itu beda sama Bank BRI ya. Jadi Bank Mandiri itu fokusnya ke kalangan menengah dan ke atas. Jadi kalau Bank BRI menengah ke bawah, tapi kalau Bank Mandiri untuk menengah dan menengah ke atas. Jadi biasanya Bank Mandiri itu cabangnya ada di kecamatan ya, tapi kalau di desa-desa jarang ada. Ada di perkotaan besar. Seperti itu. Dan juga ada kita cabang di luar negeri ya. Di cabang di luar negeri, hal ini untuk mempermudah nasabah-nasabah kita yang di luar negeri untuk melakukan pengiriman uang ataupun ya kayak semacam memindahkan uangnya di luar negeri. Itu sih. Mengapa kita memilih di luar negeri? Karena ada di daerah tertentu seperti Cayman Island, terus di Shanghai dan London itu bebas tax ya, tax. Jadi nggak ada pajaknya ya. Jadi kita buka cabang di luar negeri supaya untuk mengamankan aset-aset seperti itu. Di Taiwan ada nggak, Master? Nah, itu kita Master kita masih ini ya, masih memproses untuk bisa di Taiwan. Soalnya BNI, BRI udah masuk sana. Itu seperti itu. Ini masih on progress, itu Mandiri Myanmar, Malaysia dan Filipina. Taiwan masih diperdebatkan juga karena di sana itu kemarin aku kemarin udah juga pernah juga di Taiwan tuh negaranya seperti apa? Karena kebijakan Indonesia satu Cina, jadi kedutaan besar kita itu di Hong Kong, Master. Jadi di Taiwan itu nggak ada kedutaan besar, adanya kantor dagang. Itu yang mempersulit juga untuk melakukan administrasi ya, seperti itu. Kalau yang Bank BNI sama BRI itu mungkin ada suatu hal yang dia bisa masuk ke sana dengan mudah, seperti itu sih. Jadi di tahun 2018 kita masuk nomor 2 yang terbesar ya bank di Indonesia. Kalau sekarang kita nomor 3 ya. BCA, Bank BRI sama Bank Mandiri. Nomor 3 ya. Jadi jumlah ATM kita itu ya sekitar 18.000 ya di Indonesia. Terus pegawai kita itu ada sekitar 75.000 ya dari seluruhnya. Dari seluruh yang ada di Mandiri. Mulai dari pusat, anak perusahaan, sampai ke teller dan customer service. Seperti itu sih. Mungkin kita masuk ke materi yang IT ya. Jadi kalau dari IT aku nggak bisa share karena Jadi kalau untuk IT mungkin kita langsung sharing saja, sharing session. Jadi kalau tadi kan aku bilang setelah masuk Mandiri itu akan ada training. Setelah training itu akan ada penempatan karyawan. Penempatan karyawan itu nanti berdasarkan kita itu nanti kira-kira skillnya di mana gitu. Katakanlah ke front developer, backend developer, atau di bagian production support. Production support itu setelah front end developer dan backend developer itu menyelesaikan codingannya kan itu kan butuh untuk diintegrasikan. Nah, itu ada bagiannya sendiri tuh. Dan juga ada nanti bagian untuk melakukan tester. Kayak tester nanti di bagian QA, quality assurance, itu ada sendiri-sendiri bagiannya. Jadi di Bank Mandiri itu
struktur IT-nya sudah seperti struktur ada startup, jadi ada front developer sendiri, back-end developer sendiri, ada bagian production support, ada tester, ada QA, dan ada yang juga untuk melakukan audit, ya itu. Jadi kita kalau dulu awal-awal kita disuruh ngaudit, kita disuruh integrasi, kita disuruh ini, tapi setelah Bank Mandiri itu menjadi bank digital mulai tahun 2021 itu dilakukan simplifikasi. Jadi supaya kita jadi modelnya di Bank Mandiri itu sekarang udah agile ya. Jadi tidak tunggu menunggu, jadi semuanya jalan bareng pas waktu develop aplikasi. Oh, Kebetulan saya di Bank Mandiri. Nah, tadi Mas Dad. Bank Mandiri menjadi bank digital itu gimana tuh maksudnya tuh? Ya, jadi Bank Mandiri, jadi mulai tahun 2021 Bank Mandiri itu udah mengurangi bank cabang-cabang itu, Hmm. bank cabang. Jadi katakanlah dulu tellernya 10 ya satu bank cabang ya, di bank cabang ya. Sekarang cuma 2 atau 3 seperti itu. Jadi udah mengurangi transaksi di cabang, dan semuanya itu kita buatkan aplikasi, misalnya Livin yang kuning itu kan. Jadi tanpa ke cabang, semua transaksi bisa dilakukan di di aplikasi gitu. Terus juga dulu kan katanya banyak ya yang antrian gitu kan. Sudah di sana ternyata sia-sia, antrinya penuh ternyata. Jadi setelah banknya tutup, kita belum dilayani karena overload. Nah, kalau sekarang kita udah punya aplikasi kayak antrian online gitu. Jadi yang yang tercover hari itu boleh datang, tapi kalau seandainya antriannya udah penuh, maka hari selanjutnya. Ya itu kemarin karena COVID itu sih. Jadi kita buat sekalian pas COVID itu ada social distancing, kita juga buatkan antrian online seperti itu. Jadi mulai berbenah setelah COVID itu juga, sama memang BUMN lagi fokus ke bank digital supaya kita tidak ketinggalan zaman. Kalau Iya. masih mempertahankan itu, jadi supaya kita tetap bisa berdiri terus sesuai sama perkembangan zaman. Jadi kita harus transformasi digital juga seperti Bank BCA dan lain-lain. Iya, Seperti orang-orang itu. sekarang kalau mau transaksi juga lebih enak pakai HP ya. Mau kirim Iya, lebih enak pakai uang, HP. mau ngecek Iya, saldo, mau belanja online ya. belanja Kalau online seperti itu. kalaupun mau setor tunai kan tinggal lewat ATM yang setor tunai ada ya. Iya, betul. Nah, jadi itu kan akhirnya kan teller yang tadinya banyak, kita pangkas. Kita pangkas ya. Iya iya. Tapi Sampai apakah sampai apakah apa? ada berarti ada pengurangan jumlah karyawan atau semacamnya begitu? Betul, memang ada jumlah karyawan seperti kayak customer service dan teller itu, setauku mereka umur 30-an itu antara dipensiunkan atau diletakkan di back office ya. Jadi back office bukan di depan. Jadi ya biasalah kalau public service kita jual ini ya. Kadang-kadang jual ya, yang cantik-cantik di depan gitu loh. Nanti kalau sudah mulai ini ya di belakang di back office ya gitu. Nah, Makanya itu Mas custom Satria, ya Mas Kak. Satria nih cocok di depan juga nih. Enggak, aku enggak cocok di depan aku. Soalnya kemarin udah pernah di depan tapi kayaknya enggak ini deh. Oh, Jadi lebih sudah ke pernah juga. udah pernah, aku pernah jadi CS, jadi teller. Jadi asisten teller. Jadi ya diajarin ngitung duit, dia masuk ke ruang duit gimana gitu kan. Oke, Itu oke, oke. udah pernah. Jadi pas waktu training 3 bulan, di cabang itu aku tahu semua mengenai cabang itu. Habis itu karena masuk dulu tuh jalur eh, ODP, Officer Development Program IT, maka penempatannya di Direktorat IT. Seperti itu.
Mm-mm. Terus apa namanya? Sekarang memegang front end developernya back office. Jadi Livin kan punya halaman admin tuh ya untuk apa namanya? eh, bisa dikatakan adminnya ya, adminnya Livin. Nah itu eh, alhamdulillah di bulan kemarin aku yang ngelitnya untuk di back office. Oh, oke oke oke. Ya, nah, untuk leadnya back office Livin. Jadi dia ngasih tanggung jawab untuk nge-lead developmentnya di back office. Hmm, Bikin Angular, jadi Angular ini ya, jadi ya stacknya frameworknya Angular. pakai pakai Angular. Angular, iya, Tapi, stacknya pakai Angular. tapi sebelum itu apa ada semacam training khusus dulu nggak buat ini Iya, tim IT-nya gitu? iya. Jadi kita se aku setahun tuh jadi junior ya. Tahu sendirilah kalau junior disuruh suruh apapun itu, guys. Ya, Jadi junior front end developer. iya junior Ronen, iya junior Hmm. Ronen tahu sendirilah disuruh-suruh. Kadang-kadang Tugas ini itu ya. ya kadang-kadang ya junior tahu sendirilah di anak tiri kan ya. Jadi kalau Oke. sudah ini udah middle atau udah lead biasanya ya inilah mereka mulai diakuin lah. Jadi biasalah tuh di perusahaan-perusahaan tuh seperti itu kan. Jadi dari junior dulu, junior ada penilaian dan kerjanya bagus atau tidak, habis itu baru nanti naik 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 seperti itu. Oh, Jadi kalau standarnya di untuk jadi dari junior ke middle kemudian senior itu kemudian lead itu seperti apa? Apa ada tesnya atau berapa tahun? penilaian, jadi ada penilaian khusus ya. Penilaian khusus, mungkin penilaiannya itu per tahun ya. Jadi performance level itu dihitung dari tahun pertama kita masuk diangkat jadi pegawai pegawai ini ya, pegawai mandiri. Nanti akan ada lagi ujian untuk pegawai tetap. Ujian pegawai tetap itu kita disuruh membuat bisnis ini ya, apa namanya? Katakanlah apa saja sih bisnis yang bisa mengembangkan di bank ini gitu. Misalnya bentuknya aplikasi atau bentuknya apa? Katakanlah biasanya SL standar layanan. Standar layanannya 3 hari tuh katakanlah untuk blokir ATM. Blokir ATM itu biasanya 3 hari. Nanti kita buat, kita research itu bisa 1 hari tuh caranya gimana. Nah seperti itu tuh. Nanti kalau lolos kita diangkat pakai tetap. Seperti itu. Diangkat tetap. Habis itu nanti kalau kita sudah megang, nah, megang project. Nah projectnya itulah yang nanti di setiap tahunnya akan dilakukan penilaian apakah orang ini layak untuk naik naik pangkat seperti itu, Master. Jadi per tahun itu dan per tingkatan itu nanti akan ada penilaian masing-masing. Kalau kalau dari sisi Mm-mm. tanggung jawabnya kira-kira bagaimana? Adakah standar kayak junior ini dia kerjanya sehari berapa jam dan hanya boleh pegang Ada, ini dan itu? iya. Jadi kalau untuk junior itu kerjanya 1 hari 9 jam ya. 9 jam terus juga experience-nya 0 tahun ya biasanya. Jadi kalau di kita itu fresh graduate belum setahun atau masih setahun experience itu tetap dihitung nol. Nah, tetap dihitung nol, nol tahun Nol experience. tahun. Tapi kalau sudah 5 tahun dia masuk ke mandiri bisa langsung jadi lead. 5 tahun, Ya, maksudnya 5 tahun di 4 tahun selain experience. mandiri ya. Ya, selain mandiri, katakanlah di Tokopedia, kemudian ada orang atau sesama perbankan seperti di Genius gitu, udah 5 tahun masuk ke mandiri, dia langsung loncat. Jadi kemarin masuk mandiri kan aku asisten manager, ininya Hmm. pertama kali entry levelnya. Nah, tapi kalau kalau sudah 2 tahun atau 3 tahun kan naik menjadi manager atau first senior manager seperti itu. Jadi ada individual ininya, individual level sama ada title level. Title level itu kayak front developer, backend developer kayak gitu. Tadi kalau individual tadi assistant manager, manager, first senior manager, senior manager seperti itu.
Nah, Oh, oke. nah, gaji itu naik atau turunnya dilihat dari individual individual level seperti assistant manager atau manager. Kadang-kadang aneh juga, front developer tapi jabatan individunya itu sudah senior manager, dia gajinya lebih tinggi dari manajer. Meskipun titelnya sama. Jadi nggak dilihat dari titel kalau di Mandiri itu. Jadi dari jabatan individu. Dari individual position tadi ya. Pak. Iya, jadi dari individu apa namanya jabatan individu seperti itu. Oh, oke. Mm-mm. Eh Kalau misalkan terkait ini sendiri, terkait posisi tadi, kayak misalkan jadi front end developer, back end developer, dan seterusnya. Saya Hmm. penasaran Hmm. nih, apakah berarti setiap kali ke kantor itu ngoding terus begitu dari pagi sampai malam? Nah, karena kalau dulu masih junior, dari pagi sampai malam, aku kita itu sebagai junior itu selalu berhadapan dengan coding, Mas. Iya. Selalu berhadapan dengan coding. Belum ada yang namanya politik, belum ada yang namanya deadline, target, terus apa namanya kayak manajemen ya, manajerialnya belum ada. Tapi setelah delete, kita yang ngoding, kita yo manajemen, kita yo politik, ya kita ya gimana ya, politik itu mungkin gini Semuanya. sih, semuanya. Jadi gimana kita kan kalau di perusahaan kan wajar kan ya, ada namanya sikut-sikutan ya. Bagaimana posisi kita aman itu sangat penting seperti itu. Iya. Posisi kita aman, terus gimana kita cara bekerja sama dengan tim yang lain, seperti ya kalau ada kesalahan sedikit, mungkin jangan dibesar-besarin lah ya, kita bareng-bareng aja seperti itu kan. Kalau Jadi di perlu itu. Iya. Kalau di Mandiri sendiri kira-kira seberapa ketat itunya, semacam kayak persaingannya atau apa ya? Ya, karena memang orang-orang yang ambis semua ya. Jadi ya seperti itu, sangat sangat ketat. Dan makanya dibutuhkan ya kalau aku bilang politiknya juga perlu gitu. Supaya posisi kita aman, supaya posisi kita juga nggak terlalu disalahkan. Seperti itu. Iya, Karena iya. karena kan performance level kita itu dihitung berdasarkan dari tadi. Iya. Salah langkah bisa jatuh ya. Iya, Bisa karena masuk jurang. kalau iya bisa masuk jurang, hati-hati itu. Nah, seperti itu. Karena kalau sudah dikasih tanggung jawab di mana di perusahaan manapun juga, kalau ada yang nggak seneng kan tahu sendiri kan. Jadi bagaimana kita cara merangkul orang-orang itu supaya mereka itu nggak ya segan lah menjatuhkan kita, atau nggak terlalu dijatuhkan kalau seandainya lagi dijatuhkan seperti itu. Iya. Kayak Ah, ini mungkin bagi teman-teman mahasiswa yang ada pertanyaan bisa diketik di kolom chat atau langsung langsung aja, disampaikan ya. ya Lebih langsung enak aja. langsung disampaikan saja. Jadi kalau ada yang mau bertanya silahkan raise hand kemudian bertanya ya. Silahkan ada yang ingin bertanya mungkin. Sambil kita nunggu pertanyaan ya Master ya. Iya, Saya mau nanya lagi nih. Kalau di Mandiri ini kan platformnya kan banyak ya. Ada web, ada iya, Android ya. iya, Kemudian termasuk yang kalau kita bayar kita pergi ke hypermart atau toko apa begitu kita bayar pakai kartu itu juga dihandle oleh Mandiri. Apa iya. tim IT-nya Mandiri? Jadi gini, kalau untuk yang ATM, terus juga EDC itu ada vendor yang mengurus, Master. Vendor yang mengurus. Kayak pihak Jadi ketiga. iya, pihak ketiga. Jadi kita nggak mengurusin itu, kita cuman membuat akses aja ke mereka, seperti itu. Hmm, So, iya. jadi kita juga kerjasama dengan Visa, kita juga kerjasama dengan Mastercard, dan nanti kita bagi hasil, seperti itu sih. Oke, kalau kalau dari Hmm. aplikasi-aplikasi yang mandiri sendiri kayak
misalkan mungkin Livin ya dan Ah, M-Banking, berarti perlu ada di front end developer juga perlu ada yang apa ya, yang bisa web dan yang bisa Android gitu ya, apa gimana? iya, iya, iya betul. Jadi di front end itu di kita itu ada 3 front. Setiap project pasti punya di FE pasti punya 3 platform: iOS, front developer iOS, front developer Android, sama front end developer Angular. Seperti itu. Pasti Oh punya iya tiga iya. itu. Iya, pasti punya itu. Jadi kita eh, udah sesuai sama ini ya requirement-nya. Katakanlah ini orang nih di front developer yang kemarin di Android. Ya udah nanti kalau pindah project pun masih di Android juga terus gitu. Hmm, Iya 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 iya. Dan kayak ya, misalkan kayak tadi misalkan di bawah di satu project di divisi front end-nya itu ada Angular, ada iOS developer, ada Android developer gitu ya. Nah, ya, di setiap setiap subdivisinya front end itu apakah itu biasanya berapa banyak orang di situ? iya. Berapa Jadi banyak kalau programmer? orang di kita itu, jadi kalau orang mandiri kan pasti kurang ya, Mas Arya. Jadi untuk mengapa namanya katakanlah untuk living kemarin tuh kita butuh ratusan sampai ribuan orang ya untuk mengejar menggenjot yang mana itu harus selesai dalam waktu 2 tahun atau setahun ya. Jadi kita pakai vendor seperti itu. Oh iya Pakai iya. vendor. Ya, kita tetap pakai vendor. Jadi orang mandiri itu sebagai Scrum Masternya atau sebagai manajerialnya, dan kebetulan kemarin aku juga ikut ngoding ya. Jadi apa ya kita sama-sama lah gitu kan, sama-sama ngoding bareng. Tapi ya untuk vendor, kalau yang vendor itu memang di-push untuk deadline, dan karena mereka juga ini ya vendor, jadi mereka beda perlakuannya dengan orang mandiri. Kalau Iya mereka iya. ada deadline, kalau kalau kita kan masih belajar tuh, jadi masih belajar, malahan kita itu kadang-kadang belajar sama mereka gitu loh dari vendor. Jadi ilmu-ilmu yang dari vendor itu kita pakai. Hmm. Nanti setelah aplikasi selesai kita yang maintenance seperti itu. Oh ya, berarti kalau dari ini sendiri, programmernya si Mandiri, sekarang ini keadaannya bagaimana? Apakah Mandiri sudah merasa cukup akan jumlah programmernya, ataukah kira-kira masih membutuhkan banyak programmer lagi, apa seperti apa? Aku yakin sih masih banyak membutuhkan ya, karena di timku sendiri itu aku cuman ngelit 1 orang ya, karena anak-anak buahku yang dulu anak apa 5 orang berkurang jadi 1 masuk ke yang lain gitu, jadi dipinjamkan yang lain gitu, jadi lama-lama tinggal 1 ya. Terus ini ada rekrutmen BUMN ini, mungkin teman-teman yang udah lulus tuh boleh boleh join di rekrutmen bersama BUMN Oh kan, itu soalnya kan lagi Mas Nusar Satria ada ininya nggak, posternya atau apa gitu yang bisa ditunjukkan? ada sih nanti mungkin bisa aku share nanti ya. Oh siap. Ah, ah. Itu ada rekrutmen bersama BUMN itu apa namanya, bagi yang ini yang berminat mungkin bisa daftar sih, soalnya kita lagi cari lebih-lebih di front end developer Angular sama iOS ya. iOS itu sangat jarang sekali. Soalnya kan kalau Android tuh menjamur ya, Iya. karena di open open ya, open 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 source ya. Tapi kalau iOS itu sangat jarang sekali yang ini. Jadi kita butuh banget orang iOS. Oh, berarti yang maksudnya tenaga yang bisa iOS ini dibandingkan yang lain ini paling paling sedikit lah gitu ya. Paling sedikit ya, ya paling sedikit. Kalau Android itu kan open source kan, pasti semua orang belajar bisa lewat ini ya, bisa lewat apa namanya Stack 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 Overflow atau yang lain ya. Tapi kalau Mac itu kayaknya jarang deh. Kemarin juga pada sambat juga yang kalau seandainya ada masalah di iOS itu kita
kekurangan orang seperti itu. Iya, iya, iya. Kita di-push tapi orangnya kurang seperti itu kan, akhirnya kita nyari vendor gitu kan. Tapi mulai tahun 2022 ini kita mengurangi tergantungan dengan vendor. Kalau 2020 2021 kita memang mencari vendor. Oke, oke, oke. Setelah itu kita lebih mandiri sekarang. Jadi Sama lebih seperti yang merekrut lama ya. karyawan sendiri. Iya, seperti itu. Iya. Oke, bagi teman-teman mahasiswa, apakah ada yang ingin bertanya? Bisa langsung ataupun mungkin lewat chat kalau ada yang malu-malu. Mungkin ini ya, mungkin apa namanya, eh, teman-teman yang mau ini apa, pas mau lulus seperti itu kan, biasanya kan persiapannya seperti apa sih untuk menunjang karirnya ke depan seperti itu kan. Ya mulai dari sekarang sih aku saranin mulai belajar teknik-teknik skill coding tuh di Udemy atau di HackerRank atau apapun seperti itu tuh sangat berguna sekali sih. Karena yang kita pelajari di kampus itu sangat berbeda jauh dengan apa yang kita lakukan ketika bekerja. Nah, seperti itu. Jadi nanti kalau bekerja itu apa namanya, by request ya, by request itu by request user atau by request company itu jauh sekali ininya dari kadang-kadang, oh ini bisa atau enggak ya. Kadang-kadang kita juga kalau mau ngeles kita juga bingung juga gimana gitu. Jadi sesuatu hal yang nggak pernah kita hadapi itu di kerjaan kita hadapi itu gitu, seperti itu. Iya, ya. Jadi jangan Misalnya, jangan iya, apa ya, terkurung di dalam kampus gitu ya. iya, sekolah di dalam kampus. Jadi explore lah ilmu di Udemy itu. Aku makanya sebelum lulus dari S2 itu kan belajar ya di Udemy, terus ikut-ikut ya apa namanya, dasar aplikasi lah di HackerRank itu. Entah apapun bahasanya itu sangat membantu sekali ketika bekerja di dalam dunia kerja seperti itu. Mulai dari sekarang, sebelum terlambat. Jangan sampai pas kerja baru belajar. Iya, iya. Karena Ya, bisa jadi ketika di kampus kita belajarnya misalkan dari bahasa pemrograman A, tetapi pas ketika iya, kerja diminta untuk bikin pakai bahasa pemrograman B, betul. ya, misalkan. Iya, betul. Nah, setidaknya kalau kita dikasih tugas itu tidak terlalu terlalu tergopoh-gopoh lah gitu. Karena kita udah punya dasarnya setidaknya. Katakanlah kemarin sempat ditaruh di back end ya aku ya, di back end developer 2 bulan atau 3 bulan. Habis itu apa namanya, ada requirement di Angular, dan karena ini apa namanya project-project dulu di banyak di web development, jadi udah ditaruh di situ sampai sekarang. Seperti itu sih. Iya, iya, iya. Jadi jangan kaget juga kalau apabila dirotasi. Soalnya kita itu harus siap dengan segala tantangan yang ada. Wah, iya. Berarti Hmm. Mas Satria ini dipindahin dari back end ke front end itu kan berarti apa ya, Jauh banget ya. mindsetnya juga, Nah, mindset programnya juga mesti diubah ya, dari awalnya mindset iya, seorang back iya. end engineer jadi mindset seorang front end gitu. Front end developer, iya. Kalau di back end itu, kalau yang aku rasakan itu tuh ya karena kita nggak tahu ya hasilnya seperti apa ya kan, kadang-kadang kita pakai Postman aja ya, Iya. ngeceknya back end itu kan, kadang-kadang kita pakai Postman aja, request sama respon gitu kan. Oh hasilnya seperti ini, oke. Tapi kalau di front end kita harus bisa apa namanya, UI UX, terus kita juga harus bisa eh, integration itu tadi. Jadi kalau pas kita integration itu tadi hasilnya seperti apa sih, udah sesuai atau belum, nah seperti itu. Jadi sebenarnya di front end itu double malahan. Jadi kalau di back end sample request udah sesuai nih, oke kita kasih aja ke front end gitu kan. Jadi di front end
ternyata ini beda nih hasilnya dengan yang di kita apa namanya expect gitu kan. Jadi nanti akhirnya kita hubungan dengan back end supaya untuk dibenerin seperti itu sih. Jadi kalau di front end lebih ke double. Jadi kita ngecek Yeah. responnya dari back end, kita juga serve hasilnya di front end. Seperti itu sih hasil datanya, tarikan datanya dari back end. Oh iya iya iya. Iya. Tapi yang Mas Satria lakukan sekarang ini, maksudnya kayak framework-nya, kemudian bahasa pemrogramannya, apakah dulu pernah dipelajari di kampus apa baru ketika kerja ini Uh, dipelajari gitu? ya jadi pas waktu S2 dulu ya sama master juga lah mungkin ya. Mungkin pas waktu di kos itu mungkin saya ini kan karena dulu aku mikir gini, ini nanti kita kerjanya di mana sih gitu kan. Jadi aku juga belilah paket apa namanya belajar codingnya Java Spring Boot ya waktu itu dulu ya. Terus juga untuk front end-nya aku juga pakai coba belajar Kotlin, juga belajar Angular, juga belajar ini ya eh, yang PHP juga gitu kan. Jadi mana sih itu nanti yang digunakan. Jadi kita pelajari minimal dulu dasarnya sih. Minimal dua dasarnya. Kalau di web itu dasarnya kan intinya SCSS-nya, terus juga apa namanya eh, logiknya, katakanlah logiknya itu kan biasanya handling gitu kan. Iya. Handling kayak message error dan message sukses seperti apa. Terus kalau di back end itu kan lebih ke siap-siap dengan query ya gitu kan. Jadi query-nya harus apal. Jadi dulu aku juga punya table query kalau join, inner join, outer join itu tuh seperti apa. Itu kan paling enggak basicnya itu udah ada. Jadi udah ada ini. Nah, jadi dulu kita pelajarin semuanya, ternyata di pas pekerjaan yang dibutuhin katakanlah Angular. Wah, jadi kita tinggal meneruskan saja ilmunya seperti itu. Jadi Iya. sebelum lulus kemarin memang udah aku persiapkan kita nanti bakal kemana katakanlah di back end atau di front end. Nah, back end sama front end itu harus ada salah satu yang kita kuasai. Misalnya di front end kan ada Python tuh Master. Mungkin Master udah menguasai Python. Aku kalah banget itu kan. Nah, itu yang katakanlah yang bisa kuasai Java ya Java karena dulu di UB itu kan bahasa pemrogramannya yang ya, ini ya NetBeans Java ya jadi Ya. ya akhirnya aku pilih Java dulu lah Golang dan lain-lain itu insya Allah nanti mengikutin saja nanti basicnya harus bisa dulu gitu kan basicnya harus bisa dulu terus ketika udah di pekerjaan udah dikatakan udah nih kamu di Angular gitu wah berarti kita harus belajar lagi nih yang lebih advance gitu kan. Jadi di Iya. Angular seperti itu. Iya, ini ada pertanyaan yang masuk ke private saya sih, tapi ini dari Irfan ya. Dia nanya, kira-kira apa tantangan tersulit yang pemateri pernah alami selama bekerja di Mandiri? Jadi yang pernah aku alamin itu adalah ketika jadi kita public service ya Mas Arya. Selama aplikasi itu tidak down dan publik tidak marah-marah, itu kita aman, bisa tidur nyenyak. Selama aplikasi itu down, itu kan Livin kan pernah down 1 bulan 2 kali atau ya itu. Nah itu di saat itu istri-istri Hektik. pegawai pada marah-marah ya. Istri pegawai pada marah-marah. Aku tinggal di kantor. Kita apa namanya? Kita harus ke kantor semua untuk bekerja bermalam sampai masalah itu selesai. Lebih-lebih masalahnya di malam hari. Jadi tantangan terbesarnya itu harus siap 24 jam per 7 on call demi menyelamatkan aplikasi yang agar bisa segera diakses oleh publik. Seperti itu, Mas. Oh, oke. Ya, Berarti ya. ketika Jadi ada apa-apa tuh harus standby terus ya? betul. Karena gini, Master.
karena ini kan kita data-data nasabah kan nggak bisa kita nggak bisa kita ini ya buka ya, meskipun itu orang yang paling tinggi sekali karena itu adalah rahasia dan kita diawasi sama Bank Indonesia. Passwordnya user itu apa itu kita nggak tahu. Yang kita bisa lakukan ketika nasabah itu katakanlah lupa password atau apa, kita hanya bisa mereset. Kita nggak bisa buka password mereka, data-data mereka kita nggak bisa buka. Itu sudah kita enkripsi. Ya, ya. Seperti itu. Jadi Terus kalau kalau katakanlah kalau di hari apa? libur bagaimana? Hari libur atau Sama, liburannya tetap sama. ya? Kita masuk, masuk. Kita masuk. Kita harus siap dengan masuknya itu. Jadi mungkin nanti pas waktu masih single ya, is no problem. Tapi kalau udah berumah tangga mungkin baru. Itu katakanlah kemarin kita baru mantan baru ya. Itu udah aku Iya. tinggal sebelum puasa hari berapa ya? Tanggal 2 malam 3 itu aku bermalam di kantor untuk Wih. deployment. Uh, deployment kita bermalam di kantor. Terus kalau enaknya di departemenku itu kalau kita masuk hari Sabtu atau Minggu itu hari itu bisa kita buat cuti pengganti ya. Katakanlah nanti kan Lebaran. Jadi seminggu cuti, seminggu Lebaran. Jadi kita liburnya 2 minggu seperti itu. Jadi nggak memakan cuti tahunan. Ya, ya, bisa liburnya Ya, diganti hari lain gitu. ya di reimburse sama saya, di Iya. reimburse. Jadi aku daripada milih uang, mending milih itu aja deh. Soalnya itu yang bisa santai-santai lah kita. Sekalian Lebaran, sekalian liburan cuti seperti itu. Oh iya iya, betul Hmm, betul. iya. Mungkin ada lagi yang Hmm, ingin bertanya pada pematerinya. hmm. Terus juga mungkin tantangannya kita itu di deadline. Jadi kan kita kan ada OJK ya. Iya. OJK tuh punya power master di perbankan. Katakanlah kemarin BI Fast, mungkin teman-teman pada belum tahu BI Fast ya. BI Fast itu adalah layanan perbankan dari Bank Indonesia yang tarif transfernya itu 2.500. Kalau dulu kan 6,5 kan ya. Iya. Nah, sekarang 2.500. Nah, itu kita kemarin kan harus otomatis kan harus pakai API-nya Bank Indonesia ya supaya kita bisa. Nah, rilisnya katakanlah 2 bulan ya. Berarti kita harus di-push tuh. Di-push untuk mengejar target deadline-nya dari Bank Indonesia. Harus 2 bulan harus sama-sama rilis semua bank gitu. Jadi kita juga harus itu juga lembur akhirnya kayak gitu kan. Nah, dan itu pun kita nggak tahu itu sebelumnya kita aman-aman aja gitu loh. Tapi OJK mintanya 2 bulan berarti itu. Udah ada deadline-nya, udah ada tanggal rilisnya dan lain-lain. Jadi kita harus siap dengan jadwal deadline yang tiba-tiba. Iya, seperti itu. Karena Iya, iya. kalau proyeknya mandiri kan mungkin kita bisa ngelobi ke direktur ya. Tapi kalau udah OJK, udah Bank Indonesia, wah itu nggak bisa dilobi kadang-kadang. Iya, iya. Seperti Udah itu. powerful. Udah powerful banget. Nah, kalau mandiri masih bisa lah. Kita ini kurang di ini, nanti kita ini aja ya, maintenance-nya di Bakfik ya gitu. Tapi kalau udah ke Bank Indonesia, udah ke OJK, sulit sekali untuk lobby. Iya, Seperti iya, itu sih. iya, iya. Nah, seperti Em, itu. Mungkin ini ada pertanyaan terakhir nih. Eh, Iya. Gimana cara materi mengatur waktu untuk belajar IT? Tuh. Itu pas masuk kerja atau pas waktu di perkuliah apa namanya? Kita kuliah sambil Eh, belajar. Dua-dua aja kayaknya nih. Dua-duanya ya. Iya. Dua-duanya ya. Kalau kalau pas waktu kita kuliah kan bisa nanti ya kita bagilah ya antara waktu untuk bersenang-senang terus untuk belajar seperti itu kan. Jadi harus ada ini timeline yang jelas. Jadi usahakan kakak-kakak sekalian ini sebelum lulus atau sebelum semester 8 itu mempunyai timeline yang jelas. Mana waktu belajar, mana waktu kuliah, mana waktu bermain. Kayak gitu kan. Kadang-kadang banyak kita pas kuliah tuh banyak mainnya ya, kadang-kadang ya seperti itulah. Itu mulai dikurangin daripada nanti pas kita cari kerja kita kesulitan untuk menghadapi tantangan.
Jadi lebih baik kita start aja belajarnya ketika pas kuliah, sebelum semester 8. Karena semester 8 pasti kita fokus ke skripsi. Seperti itu. Iya, Kita iya. fokus ke skripsi. Ya, jadi sebelum semester 8. Jadi masih mungkin eh, yang udah ngambil SKS banyak kan semester 1 dan semester 3 ya. 4, 5, 6, 7 bisa dipakai tuh untuk ya timeline belajar mana, timeline apa buat kuliah yang mana, timeline buat main-main apa refreshing yang mana gitu kan udah harus di timeline yang jelas. Nah, jadi Sabtu Minggu biasanya aku buat untuk ya setidaknya belajar coding lah. Kalau belajar coding ala-ala aku dulu itu try ini ya, jadi try dulu, habis itu kan nanti ada error tuh. Nah, errornya kita cari di mana gitu. Atau di orang yang udah ahli atau gimana gitu. Jadi kita try dulu, kalau ada error tertanya, ini gimana sih ya. Mulai dari CRUD lah, yang mudah-mudah dulu ya, CRUD gitu kan. Nanti CRUD itu kan nanti kita, oh ternyata CRUD seperti ini ya, nanti kita tambahin lagi lah kayak gini gitu. Jadi Ya, mulailah sumber dari belajarnya juga banyak ya dari YouTube, dari ya Udemy. Udemy ya, aku dari Udemy Master, aku dari Udemy itu udah dari S1 itu udah Udemy. Jadi Udemy dulu masih masih ini ya, masih banyak yang gratis ya. Gak tahu sekarang Iya. kayaknya banyak yang bayar. Udemy banyak yang gratis, bisa dicari. Jadi dasar-dasarnya itu rata-rata gratis. Udemy. Udemy itu rata-rata gratis. Kalau mau yang apa namanya lebih gratis lagi tuh mungkin di ini ya, kemarin apa ya kemarin ya, lupa aku. Jadi ada yang share kupon-kupon gitu di Udemy juga banyak sih. Oh iya, Jadi iya, iya. kadang-kadang ya bisa kita pakai gitu. Kalau Kita bisa ketika pakai. kerja gimana Kalau ketika cara mengatur waktu belajarnya nih? Nah, kalau untuk kerja kita learning by doing. Iya. Beda lagi. Ya kan? Learning by doing. Jelas banget itu. Ketika kita kerja, Learning by disitulah doing. kita belajar itu ya. Iya, jadi karena kita juga gini, Master. Pas kerja itu kita nggak ada waktu untuk belajar. Kadang Sabtu Minggu pun juga kita masuk gitu kan untuk Iya. deployment. Nah, di saat ini kita learning apa kita bekerja itulah kita mendapatkan ilmu. Nah, ilmu itu kita cari di manapun itu. Jadi kadang-kadang kita dengan senior, kita dengan Udemy, kita dengan Stack Overflow seperti itu. Jadi Stack Overflow sangat berguna sekali sih ketika bekerja. Nonton video tutorial orang India. Tutorial orang India. Meskipun nggak jelas, yang penting alurnya itu loh, alurnya bagaimana mereka hotfix-nya itu loh. Itu yang kita harus pelajari. Iya, Kalau iya. belajar apa bahasanya sih nggak jelas kadang-kadang. Iya. Iya. Kebetulan kita sudah sejam nih cerita-cerita nih ternyata. Iya. Di sana juga sudah asar ya. Itu dasar di sini. Oh iya. Ya kalau gitu mungkin itu dulu ya cerita-ceritanya kita ya Master ya. Eh, Semoga nanti kita ada kesempatan-kesempatan berikutnya lagi buat bertemu lagi. Mungkin di Iya, kesempatan Master. berikutnya nanti bisa datang ke sini untuk kuliah tamu secara langsung mungkin. Insya Allah. Insya Allah. Lebih dekat kok sekarang. Iya, Surabaya. Ah, iya tinggal pesawat sekali. iya. Oke, ya mungkin itu buat teman-teman sekalian juga. Semoga apa yang kita sharingkan hari ini itu bermanfaat dan bagi teman-teman sekalian, ya baik, siapa tahu mungkin ke depannya ada yang ingin berkarir di, ya tentu berkarir di dunia IT dimanapun Anda ingin berkarir. Saya yakin apa yang kita pelajari hari ini akan bermanfaat bagi kita. Itu mungkin apakah dari Master Satria ada kata-kata penutup mungkin? Kata-kata penutupnya mungkin eh, mulailah belajar dari saat ini daripada nanti belajar pas waktu tua. Mungkin akan ketinggalan ya dari yang teman-teman yang udah memulai duluan. Itu sih Iya, iya. kalau dari aku. Iya, Dari lebih baik memulai duluan iya dari lebih baik. sebelum lulus. Ya, iya.
Iya, lebih baik mulai mulai duluan untuk belajar ya. Jangan pernah menunda-nunda untuk belajar. Ya, betul. Ya, oke, ya Master, itu dia untuk pertemuan kita kali ini ya. Semoga bermanfaat. Saya tutup dulu ya. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.